Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Aprianti, NIM 19010200014. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang Commonwealth of Australia. Commonwealth atau persemakmuran adalah sebuah istilah di abad ke-15 yang berarti untuk kebaikan atau kemakmuran bersama. Persemakmuran Australia adalah gabungan dari bekas koloni Inggris yang ada di benua Australia yang bergabung membentuk persemakmuran dengan negara-negara bekas jajahan Inggris. Untuk menangani semua masalah yang dihadapi oleh semua koloni itu dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memikirkan penyatuan semua koloni itu. Kelebihan negara persemakmuran yang pertama adalah negara yang masuk dalam persemakmuran dilindungi oleh negara pusat. Yang kedua adalah perundang-undangan negara persemakmuran ikut dalam negara pusat. Yang ketiga adalah bantuan ekonomi negara persemakmuran dibantu oleh negara pusat. Dan yang keempat adalah mendapat jaminan keamanan dari negara pusat. Kelemahan negara persemakmuran yang pertama adalah kurang demokratis karena pemimpin negara persemakmuran ditunjuk oleh Ratu Inggris. Yang kedua adalah jika terjadi pertentangan dengan negara pusat, maka kestabilan negara persemakmuran akan goyah, contohnya dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Kelebihan negara federal yang pertama adalah sebagai perlindungan dari tirani. Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi dari pemerintahan yang kejam. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi warga, meningkatkan kemampuan warga negara sebagai bentuk kekuatan mereka untuk pemerintahan yang diatur dan pembuatan undang-undang. Yang ketiga, lebih efisien, mencoba untuk menyelesaikan masalah di masyarakat yang biasa dikenal sebagai pemotong kue dari undang-undang dan pembentuk kebijakan. Agar masalah dapat terselesaikan dengan baik, maka pemerintah harus menentukan kebijakan dan undang-undang yang sesuai dengan negaranya, sehingga setiap negara memiliki solusi sendiri dan efektif. Yang keempat adalah manajemen konflik, yaitu memberikan solusi yang berbeda yang disesuaikan dengan negara masing-masing, sehingga jika terjadi konflik, maka penyelesaiannya akan lebih cepat dan lebih mudah. Yang kelima adalah pemerintah negara bagian bisa lebih responsif terhadap kebutuhan warga negara. Kelemahan negara federal yang pertama adalah penyumbatan kebijakan nasionalis oleh negara. Yang kedua adalah merugikan kalangan bawah karena adanya pengurangan manfaat negara untuk kaum miskin sehingga mereka berpindah tempat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah biaya tunjangan yang mereka berikan. Yang ketiga adalah memiliki sejarah dalam melindungi perbudakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.